Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Nama saya Chelsea Zaldetin. Nama saya David Dwayne Henryson. Saya Fahra Askia Munawara. Saya Fani Amfida Anwar. Saya Muhammad Fahri Zulmi. Mungkin bisa di next slide. Oke, yang pertama kita akan memperkenalkan produk kami, yaitu kopi. Kopi keliling merupakan salah satu bisnis F&B yang sedang ramai di Indonesia. Banyak orang yang terjual ke dalam bisnis ini karena keuntungan yang diperoleh sangat besar dibandingkan modal yang dikeluarkan. Namun ada beberapa tantangan yang menghambat sistem kerja bisnis ini. Dalam laporan ini, kami melampirkan beberapa masalah serta solusi berupa sistem aplikasi. Sistem yang kami buat akan meminimalisir problema dalam bisnis kopi keliling. Tidak hanya itu saja, kami juga menambahkan beberapa fitur yang menguntungkan, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Oke. Rundown. Udahkah? Udah, ayo. Langsung aja, ini dari Oke. tadi nggak mati kok. Oh, baik. Sekarang kita sampai kepada metode survei dan teknik sampling. Jadi untuk metode surveinya, kita memiliki jenis survei deskriptif sekali waktu atau cross-sectional dengan menggunakan cara sebar kuesioner, menyebarkan kuesioner lewat Google Form, dan wawancara singkat di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebiasaan ngopi, minat pakai aplikasi, dan faktor yang mempengaruhinya. Dan untuk teknik sampling, kita menggunakan populasi anak muda yang berkisar dari umur 17 sampai 25 tahun, yang khususnya berada di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kita juga menggunakan teknik purposive sampling dan memilih responden yang memang target pengguna. Lalu kita menggunakan jumlah sampel yang berkisar dari 10 sampai 20 orang. Oke, next. Oke, selanjutnya ada variabel dan definisi operasional. Jadi variabel utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada minat penggunaan aplikasi, yaitu niat responden untuk mencoba atau memakai aplikasi yang diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Dan yang kedua, kepuasan penggunaan, yaitu penilaian responden terhadap aplikasi berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan tingkat kepuasan. Dan yang ketiga, ada frekuensi ngopi, yaitu seberapa sering kita responden membeli kopi dalam 1 minggu. Selain dari variabel utama, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi. Antara lain, kemudahan aplikasi, adanya promo atau diskon, metode pembayaran yang tersedia, kualitas kopi lokasi, dan aksesibilitas biaya tambahan yang muncul, serta konten yang ditampilkan melalui media sosial. Karakteristik demografi responden juga diperhatikan yang mencakup umur, jenis kelamin, kota tempat tinggal, serta status sebagai penggunaan aplikasi. Oke, next. Oke, untuk yang problem, masalah utama bisnis kopi kita ini bukan pada teknologi aplikasi, melainkan faktor psikologis konsumen yang dimana para konsumen ini lebih memilih ke harga yang lebih murah. Tapi kelebihan dari aplikasi yang kita buat ini, kita memudahkan bagi mereka yang malas keluar. Seumpama dari kos, kan biasanya tidak ada kendaraan. Nah, kita mempersiapkan aplikasi ini untuk mempermudahkan mereka. Jadi kurang lebihnya kita hanya kelemahan dari aplikasi kita yaitu kurang tertariknya mereka dengan harga yang lebih mahal daripada beli di outletnya langsung. Next. Baik, jadi kesimpulannya, kita membuat aplikasi pesanan kopi yang memfokuskan pembelian pada sepeda kargo listrik atau gerobak kopi keliling, maupun juga pada outlet terdekat. Pemesanan makanan maupun minuman dilakukan melalui aplikasi, lalu dilanjutkan dengan pembayaran menggunakan e-wallet atau kris.
Lalu rincian pemesanan dapat langsung tersampaikan pada sistem penjual, baik pada gerobak listriknya maupun pada outlet terdekat itu. Lalu, pembeli hanya perlu menunggu pembuatan pemesanan saja, dan hanya perlu mengambil minuman dan menyelesaikan pembelian dengan cara mendekatkan handphone yang digunakan untuk membeli kepada sistem aplikasi yang telah dibuat, atau scan QR sehingga pesanan terkonfirmasi. Baik, Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.